dulu masa 98 Pak Prabowo dulu yang sering jadi bahan berita ya. Iya, nah makanya ini saya apa pendapatnya sebagai aktivis 98? Jadi ini di forum ini juga Bang, ya. Nanti mungkin bisa, saya ini mau minta maaf secara pribadi kepada Pak Prabowo ya. Mungkin kami dulu di framing ya, seolah-olah Pak Prabowo itu jahat, ya Prabowo itu pribadi yang kejam segala macam. Itu framing, memang kami dapat tuh framing. Tapi ternyata saya berpikir-pikir begini, Pak Prabowo ini dia kehilangan keluarganya, dia nggak diakuin sama mertuanya. Lah, kalau dia menjadi bagian dari Orde Baru, harusnya kan dia diterima sama Orde Baru. Kok dia malah disingkirkan juga? Di mahasiswa, dia juga di framing. Saya berpikir tuh Bang, ya kan, saya berpikir. Akhirnya kemudian saya bilang, wah ini nggak mungkin nih, ya kan. Dan begitu saya dalamin, ternyata memang Prabowo, yang pertama, saya melihat bahwa Pak Prabowo ini justru seorang patriot, seorang nasionalis. Dia cinta bangsanya, dia nggak mau bangsa ini hancur. Yang kedua, Pak Prabowo itu, dia ketika itu, dia wajar menjalankan tupoksinya sebagai militer, Bang. Bukan soal penculikannya ya, iya, bukan. Tapi dia menjaga ini, Bang, menjaga negara ini. Seorang patriot sejati, dia tahu ada ancaman kali ini, ya kan? Apa yang harus dia lakukan? Pasti dia menjaga republik ini, gitu. Dan Prabowo hadir di situ untuk melakukan stabilitas, pengamanan. Sebelum pilpres itu Bang, saya pelajarin soal Pak Prabowo. Saya baca pidato-pidatonya, kemudian saya lihat kerja aktifnya dia waktu bangun di rumah apung. Saya bilang orang ini nasionalis. Gitu ya. Iya, itulah kemudian kenapa kemudian saya berani mendukung beliau. Karena saya meyakini benar bahwa dia ada orang yang tepat untuk memimpin Indonesia saat ini. Apa harapannya kepada Pak Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 ini sebagai Presiden RI? Saya melihat Pak Prabowo ini sebagai presiden yang akan membangkitkan Indonesia Raya. Gitu ya. Dan kita harus bangga tuh Bang. Kenapa? Pembangunan nasional Indonesia tanpa nasionalisme nothing, Bang. Kita punya pemimpin yang nasionalismenya itu benar, proporsional. Dia bagaimana tahu berhubungan dengan luar negeri, bagaimana dia tahu mengelola bangsa ini. Dan sekali lagi melalui podcast ini Bang ya, saya sampaikan Pak Prabowo maju terus ya. Framing soal pelanggaran HAM, framing tentang hal-hal yang lain, itu jelas bukan framing yang berasal dari mahasiswa dan pengertian pengertian sejatinya, tapi itu bisa saja menjadi satu framing untuk melemahkan posisi Pak Prabowo, diungkit-ungkit terus supaya ini menjadi celah untuk melemahkan Pak Prabowo. Kita sama-sama berdoa buat Prabowo supaya setelah 20 Oktober bisa bekerja maksimal dan bisa membangun keberlanjutan, juga membawa kepentingan bangsa yang lebih baik lagi.